tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke sesi pertama kita pada hari ini di Mentoring, yaitu rubrik atau ruang bicara. Tapi sebelumnya, izinkan saya untuk sedikit membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Baik, pemateri kita pada pagi hari ini adalah Kak Samia Agustira Editasari atau biasa disapa dengan nama Kak Samia. Kak Samia merupakan seorang mahasiswa manajemen semester 6 dengan konsentrasi manajemen pemasaran dan merupakan mahasiswa aktif di Universitas Jember dari tahun 2022 hingga sekarang. Kak Samia memiliki beberapa pengalaman organisasi seperti sebagai penanggung jawab divisi fashion UKM Kewirausahaan di FEB UNES pada tahun 2024 dan menjadi anggota bagian komunikasi dan marketing divisi fashion pada UKM KSKM di tahun 2023. Kak Samia juga memiliki beberapa pengalaman kepanitiaan seperti menjadi anggota sekretariatan di kegiatan mentoring tahun 2024, menjadi anggota SIP perlengkapan workshop nasional data analyst tahun 2023, dan masih banyak lagi. Next. Kak Semia juga memiliki beberapa sertifikat dan juga sertifikasi kompetensi profesi BNSP pada tahun 2023 dan 2024. Wah, itu tadi ya CV dari pemateri kita hari ini. Keren sekali pengalaman yang dimiliki oleh pemateri kita. Langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Kak Semia. Halo Kak Semia. Halo, udah kedengeran belum ya suaraku? Udah Kak, udah masuk nih suaranya. Gimana nih Kak Semia kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah, baik juga. Gimana nih Kak Semia? Apakah Kak Semia udah siap untuk membawakan materi ruang bicara hari ini? Insya Allah udah siap banget. Oke, kalau Kak Semia udah siap, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya izin aku perkenalin diri lagi ya. Aku Samia Agustina Ditasari dari S1 Manajemen dan kebetulan aku juga pernah berada di KSKM seperti kalian-kalian semua ini. Sekarang aku bakal nyampein sedikit materi ya. Makasih juga buat semua panitia yang udah minta dan undang aku untuk bisa menjadi pemateri hari ini. Boleh kita lanjut? Oke, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang apa itu kewirausahaan. Jadi, kewirausahaan adalah keahlian dalam kreativitas dan inovasi yang dijadikan sebagai landasan, strategi, dan sumber daya untuk menemukan peluang menuju kesuksesan. Mungkin beberapa dari kalian di sini pengen tanya gitu ya, apa yang dibutuhkan seorang pengusaha untuk bisa menjalankan kewirausahaan. Yang pertama itu adanya adanya peluang. Jadi peluang itu maksudnya adalah di mana kita tuh punya kesempatan yang bisa ditemukan dari kebutuhan pasar yang belum terpenuhi ataupun masalah yang bisa dipecahkan dengan solusi baru. Yang kedua, adanya modal. Modal itu bisa berupa uang, peralatan, ataupun teknologi yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya suatu usaha. Yang ketiga itu ada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu maksudnya kita-kita yang menjalankan usaha ini. Jadi kita sebagai manusia yang menjalankan ini juga biasanya memerlukan adanya tim yang solid itu. Sorry, memiliki tim yang solid dan memiliki keterampilan yang tepat sangat penting untuk menjalankan usaha itu. Yang terakhir ada keyakinan diri. Jadi maksudnya kita menjalankan usaha itu harus percaya diri, harus yakin sama diri kita sendiri, dan akhirnya kepercayaan yang kita punya ini bisa memberi semangat dan minat kepada investor. Boleh di next. Terus selanjutnya tentang kunci sukses membangun bisnis. Jadi menurut aku kunci sukses untuk membangun suatu bisnis itu terdiri dari dua ya. Yang pertama ada spirit dan yang kedua ada skill. Yang dimaksud spirit di sini tuh untuk membangun bisnis seorang pengusaha itu membutuhkan beberapa karakter. Yang pertama itu ada kreativitas. Jadi untuk seorang pengusaha itu harus punya kreativitas dan pemikiran yang kadang-kadang itu out of the box dan akhirnya menemukan solusi dan inovasi-inovasi baru. Yang kedua, ada ketekunan. Jadi untuk seorang pengusaha itu harus tekun dengan apa yang sedang kita jalankan sekarang gitu ya. Nggak punya pikiran yang plan. Jadi harus tetap bertahan meskipun banyak kegagalan yang kadang datang ke usaha kita. Yang ketiga, kemampuan mengambil resiko. Jadi maksudnya kita setiap
punya bisnis itu pasti ada resiko, baik itu dari segi keuangan, pasar, ataupun keputusan strategis. Jadi seorang pengusaha itu harus berani mengambil resiko dan selalu punya solusi untuk segera menyelesaikan adanya suatu masalah itu. Yang keempat, adanya kemampuan kita untuk beradaptasi. Jadi di dalam dunia bisnis itu pasti sangat banyak sekali hal yang mudah berubah. Pasar itu tidak pernah stabil, tapi selalu berubah. Maka dari itu kita harus eh, membiasakan diri kita untuk mampu beradaptasi dengan adanya hal-hal baru. Seperti itu. Next. Oke, yang kelima, mau belajar. Jadi sama seperti tadi ya, dunia bisnis itu selalu berkembang. Jadi kita sebagai seorang pengusaha itu harus berani dan harus punya minat untuk belajar dan mencoba hal-hal baru, baik dari itu pengalaman atau orang lain atau sumber daya lain. Jadi kita tuh nggak cuma stuck di satu hal aja. Kalau kita punya bisnis tuh harus berani mencoba hal-hal baru yang lain, biar usaha yang kita jalankan itu nggak monoton, nggak gitu-gitu aja. Terus yang keenam, mampu membagi waktu. Ya benar, jadi seorang pengusaha itu harus pintar dalam mengatur waktu. Kadang kan ada pengusaha itu yang sambil kuliah, bahkan eh, punya kesibukan lain gitu ya. Jadi seorang pengusaha itu harus pintar-pintarnya ngebagi waktu. Karena kalau kita nggak bisa ngebagi waktu tuh, kesannya kita tuh bakalan keteteran gitu loh. Dan yang terakhir, semangat dan pantang menyerah. Ini yang paling penting nih. Jadi menurut aku, kalau orang mau bangun usaha itu harus semangat. Karena kalau kita nggak ada semangat dan dorongan dari diri kita sendiri ya, itu bakal susah. Jadi yang terpenting itu harus dari diri kita sendiri itu mau apa enggak, semangat atau enggak, kayak gitu sih. Boleh di next. Oke, tantangan yang sering kali dihadapi pengusaha pemula. Yang pertama ada takut gagal. Benar sih. Jadi untuk pengusaha-pengusaha muda, mungkin dari adik-adik semua, pengen banget jadi pengusaha gitu, pasti pertama kali itu kepikiran takut nggak bisa, takut gagal. Karena mungkin karena kita mikirnya kita belum terbiasa atau ini baru pertama kalinya kita memulai hal kayak gini gitu. Yang kedua, kurang dukungan dari sekitar. Jadi kadang kitanya sudah berani, kitanya sudah punya semangat, tapi kurang dukungan dari sekitar. Jadi kalau kita berani tapi kita tuh nggak punya dukungan dari sekitar tuh bakal susah juga. Karena bakal mempengaruhi semangat kita. Kadang kitanya udah semangat tapi dari dukungan dari luar itu nggak ada, kita bakalan ngerasa sia-sia. Kita bakal ngerasa kita ngejalanin ini tapi orang-orang di sekitar kita tuh nggak ada yang ngedukung. Jadi buat apa? Yang ketiga ada masalah keuangan. Masalah keuangan itu bisa contohnya seperti modal yang pas-pasan. Jadi lebih baik kalau pengen menjadi seorang pengusaha itu harus dimantapkan di modal juga. Karena kalau kita cuma bermodalkan nekat dan semangat juga nggak bisa. Yang ketiga, yang keempat, kurangnya percaya diri. Ya sama seperti hampir sama yang pertama ya. Jadi kadang kita sudah punya ide-ide inovasi, tapi kita tuh nggak pernah percaya diri. Ya banyak hal yang mempengaruhi kenapa kita tuh nggak percaya diri. Karena kita tuh belum terbiasa, juga karena kita tuh nggak punya dukungan dari sekitar. Makanya seorang pengusaha itu memang dipastikan harus bisa percaya diri karena kita tuh menjadi sosok yang megang megang usaha kita dari awal sampai akhir itu kita sendiri yang bisa handle. Yang kelima, kesepian. Kesepian itu mungkin hampir sama seperti kurangnya dukungan dari sekitar ya, karena kita ngerasa sendiri, akhirnya kita nggak punya semangat seperti itu. Terus yang keenam, adanya persaingan yang ketatnya. Kalau zaman sekarang tuh memang menjadi pengusaha itu gampang-gampang susah ya. Apalagi persaingan yang ketat. Kita mau usaha apa, tapi pas kita lagi pasar ternyata banyak orang yang menjual atau memasarkan produknya sama seperti kita. Tapi percaya deh, kalau uh, banyaknya persaingan di luar itu nggak selalu susah buat usaha kita. Jadi tergantung kita tuh cara-caranya kita, strategi-strateginya kita itu kalau udah benar, insya Allah kita itu bakalan mampu bersaing di pasar luar. Yang ketujuh, stres dan kelelahan. Ya, benar sih. Jadi, kalau kita punya bisnis tuh, kadang eh, saking kita semangatnya, kita tuh sering lupa sama diri kita sendiri. Kadang kita stres, kita capek karena banyak yang dipikir. Jadi, kita harus bisa ngontrol emosi kita sendiri ya, supaya kita tuh nggak capek yang berlebihan, nggak stres yang berlebihan. Jadi, kita tetap bisa
menghandle perusahaan kita itu dengan baik. Yang kedelapan, susah konsisten. Jadi sama seperti aku bilang tadi ya, kalau punya usaha tuh harus konsisten, nggak bisa plan-plan. Karena kalau memang kita dari awal punya tujuan usaha itu memang untuk diri kita sendiri ya, itu pasti kita bisa menjalankannya dengan baik dan kita konsisten. Tapi kalau kamu punya usaha itu dengan adanya pressure dari luar, itu bakal susah. Jadi seorang pengusaha itu harus bisa menjaga emosional dan juga menjaga konsistensi sampai akhir. Seperti itu. Next. Oke, ini ada beberapa skill yang mungkin perlu kita miliki kalau kita pengen memulai suatu usaha. Yang pertama ada manajemen skill, di mana manajemen skill itu merupakan kemampuan kita untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan juga mengontrol semua hal yang menjadi faktor pendukung dari usaha kita. Jadi kalau kita diusahakan pasti adanya sumber daya manusia, orang-orang itu seperti apa, dan juga modal, itu juga harus bisa kita handle dan kita organisir dari awal. Yang kedua, networking skill. Jadi sama seperti kita harus beradaptasi dengan orang lain ya. Seorang pengusaha itu harus punya networking atau jaringan yang luas. Kita nggak bisa kalau misal punya usaha itu cuma stuck di sini-sini aja. Tapi harus pintar-pintarnya nyari jaringan. Karena dengan banyaknya jaringan itu pasti bakal mendukung usaha kita bisa dikenal lebih luas. Itu salah satu fungsinya kita punya networking skill. Yang ketiga, marketing skill. Ini pasti ya. Jadi kalau kita punya usaha, kita tuh nggak boleh malu. Sebenarnya kalau malu tuh bisa aja karena emang anaknya pemalu gitu ya. Tapi kita tuh harus berusaha untuk menghilangkan itu. Kita tuh harus punya kemampuan untuk memasarkan produk, baik dengan cara apapun. Tapi marketing itu juga nggak cuman pemasaran secara langsung ya, tapi ada juga nggak langsungnya. Jadi kita juga harus banyak skill yang harus kita pelajari dari marketing skill itu sendiri. Yang keempat, human resource ini hampir sama seperti networking skill. Jadi untuk mengelola sumber daya manusia, jadi kalau kita tuh jadi pengusaha punya karyawan, kita tuh harus bisa mengerti bagaimana dari alur awal kita merekrutmen mereka. Kita punya pelatihan dan pengembangan untuk karyawan-karyawan kita. Tapi kalau untuk pengusaha pemula, mungkin human resource-nya ini ke diri kita sendiri sih, dari gimana kita menjadi sumber daya manusia ini yang konsisten sama usaha kita sendiri. Yang kelima, financial management. Jadi eh, kita punya kemampuan untuk mengatur keuangan. Jadi kalau kita punya usaha, kita punya semua skill, tapi kita nggak punya kemampuan untuk mengatur keuangan, itu bakal susah. Karena ini, kalau misal kalian udah bisa menghitung gimana pendapatan kalian, tapi kalian tuh nggak bisa mengontrol keuangan kalian, kalian boros, atau pencatatan penjualan kalian tuh nggak jelas gitu. Itu bakalan pengaruh ke usaha kita. Kayak percuma, uang masuk, uang keluar nggak kalian catat, jadi kayak cuman uang tuh cuma lewat doang gitu, nggak berasa buat kita, nggak ngasih manfaat apa-apa buat kita. Dan yang keenam, emotional intelligence. Jadi, emotional intelligence itu seperti kita tuh mampu menjaga emosi kita. Kadang kan menjadi pengusaha yang berinteraksi langsung dengan customer-customer tuh nggak gampang ya. Karena customer tuh banyak sekali modelnya dan kadang ada yang nyebelin gitu-gitu. Jadi kita tuh harus bisa kontrol emosi kita supaya kita tuh nggak gampang kepancing emosi kalau memang ada hal-hal yang menyebalkan seperti itu sih. Next. Ini ada tips and trik membangun bisnis di usia muda seperti aku ya. Mungkin yang pertama, sama seperti tadi, kita harus bisa mengembangkan skill yang kita punya. Kalau kita punya skill itu harus dikembangin, harus dicari. Jadi meskipun diri sendiri selalu ngerasa skill kita kurang atau nggak memuaskan, tapi kalau kita berani coba, ke depannya pasti bisa. Jadi skill yang kita, karena setiap manusia itu pasti punya skill, aku percaya. Jadi kita tuh harus bisa nyari skill kita ini apa, harus dikembangin. Yang kedua, berani ngambil resiko kalau ada keinginan bisnis juga. Jadi eh, ya karena modal dan skill aja itu nggak cukup kalau kitanya sendiri itu nggak ada keberanian. Rasanya bakal tetap susah untuk memulai. Jadi yang penting kalau ingin memulai usaha itu harus punya keberanian. Yang ketiga, kemampuan untuk membagi waktu antara tugas kuliah atau sekolah, organisasi. Contohnya aku saat ini kan masih semester 6 dan aku punya bisnis dari SMA. Jadi aku tuh pintar-pintarnya ngebagi waktu aku belajar.
kadang aku masih ada tugas, ada PR gitu lah ya. Kita benar-benar harus bisa ngebagi waktu. Karena kalau kita nggak bisa ngebagi waktu, pasti bakal ada satu hal itu yang keteteran. Entah bisnis kita yang keteteran, atau sekolah kita yang keteteran, kuliah kita yang keteteran, seperti itu. Yang keempat, bersedia menerima kritik dan saran dari orang lain. Benar. Jadi, kita tuh meskipun punya usaha sendiri gitu ya, tapi kita tuh nggak boleh egois. Kita harus eh, mau dan bersedia untuk menerima saran dari orang-orang sekitar. Terutama biasanya orang-orang terdekat kita, orang tua, atau sahabat, atau pacar mungkin. Kita tuh bisa loh tanya-tanya ke mereka tentang menurut kamu usahaku gimana, gitu. Kalau misalnya ada kurangnya, minta aja saran dari mereka. Itu pasti bakal berguna banget buat kalian ke depannya. Boleh di next? Oke, ini aku sedikit cerita. Jadi, aku punya bisnis yang aku jalanin selama 5 tahun terakhir, tepatnya dari tahun 2020. Waktu aku kelas 2 SMA kalau nggak salah. Jadi aku bangun bisnis aku ini sebenarnya ya, karena aku memang punya, aku ngerasa aku memang suka berdagang dari lama, tapi memang belum berani. Waktu SMA itu kebetulan lagi zamannya COVID. Aku tuh lagi zaman SMA COVID, jadi libur. Libur hampir lama banget kan ya, hampir setahun kalau nggak salah. Nah, aku tuh akhirnya punya pikiran, eh, kenapa nggak kita manfaatin aja waktu libur aku ini buat hal-hal yang lebih berguna. Aku suka bisnis, aku juga suka gambar. Akhirnya aku coba cari-cari ide-ide bisnis. Dan kebetulan pas tahun 2020 itu memang lagi maraknya Korean cake, kalau kalian tahu. Jadi Korean cake itu eh, salah satu makanan yang awalnya memang lumayan terkenal di Korea karena mereka tuh menciptakan kue tart. Kue tart itu tapi dalam ukuran kecil dan biasanya itu dikemasin dengan lunchbox. Makanya usaha ini disebut lunchbox cake. Jadi mereka kue dengan memanfaatkan kotak makan. Jadi kebanyakan orang kan makan kue tart tuh gede-gede ya. Tapi di zaman sekarang dan aku yang memulai ini memang mencoba sesuatu yang baru dengan membuat kita seperti memudahkan orang yang pengen makan cake tapi nggak bisa makan dalam porsi gede. Apalagi emang sweet ya, dia suka-suka makanan manis. Tuh, ini sangat membantu banget. Nah, setelah berjalan 2 sampai 3 tahun itu, aku berusaha untuk ngembangin inovasi lain. Jadi yang awalnya cuma kue tart kecil aja, pakai kotak makan gitu, aku kembangin jadi yang pakai cup lah, atau yang pakai mika. Hampir sama seperti kue tart lainnya, tapi dengan kemasan yang lebih menarik. Dan tentunya dengan usaha aku ini, aku tetap sambil belajar gambar. Aku memang bisa gambar, aku juga gambar. Jadi akhirnya aku tuangkan skill gambar aku itu di kue bisnis aku. Jadi aku cuman, jadi bisa dibilang aku tuh nggak cuma ngejual kue, tapi aku juga ngejual kreativitas. Kayak gitu sih. Boleh di next? Oke, ini ada sedikit moto dari aku. Jadi kalau aku itu belum mulai, aku masih takut untuk memulai suatu hal baru, aku tuh selalu nerapin ini dalam pikiran aku. Jadi kalau kita tuh nggak berani untuk memulai, sampai kapanpun kesempatan baik itu nggak akan pernah kita jemput. Jadi menurut aku kalau kita punya keberanian tapi kita eh, keberanian untuk memulai ya sampai kapanpun bola itu nggak akan pernah bisa kita jemput karena sebenarnya bola rezeki itu harus kita jemput ya, nggak pernah bisa datang sendiri karena ya juga memang dari diri kita sendiri harus usaha dulu seperti itu. Lanjut next. Udah selesai ya. Jadi segitu pemaparan materi dari aku harap materi yang aku sampaikan hari ini bisa sedikit memberi pengalaman baru, memberi ilmu baru, dan bisa membangkitkan jiwa-jiwa adik-adik yang mungkin pengen punya usaha seperti aku. Mungkin bisa dikembalikan ke Kak moderator ya. Terima kasih. Terima kasih banyak nih Kak Samia atas pemaparannya. Menarik banget ya tadi bahasan tentang ruang bicara tadi. Kita belajar soal skill apa yang harus dimiliki, tips and trick juga sebagai seorang pengusaha pemula atau yang mau mencoba untuk berwirausaha gitu. Nah, sesi yang selanjutnya yaitu sesi sosialisasi delegasi yang akan dibawakan oleh Kak Nabila. Sebelumnya kita sapa dulu nih Kak Nabila. Halo Kak Nabila. Halo Kanika, Nah, gimana nih Kak Nabila? Udah siap belum untuk memaparkan sosialisasi delegasi pada anggota muda hari ini? sudah siap banget sih Kak. Oke, karena Kak Nabila sudah siap, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Nabila selaku Kepala Bagian Penelitian KSKM tahun 2025, yang pada kesempatan kali ini aku akan memberikan sedikit materi tentang pendelegasian. Bisa di next? Nah, jadi apa sih pendelegasian itu? Jadi pendelegasian di KSKM ini merupakan proses menunjukkan individu atau tim, baik dari anggota muda maupun pengurus untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama KSKM. Nah, dalam konteks lomba atau kejuaraan, pendelegasian ini berarti pemberian kepercayaan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mewakili KSKM dalam suatu kompetisi dengan membawa nama baik KSKM. Bisa di next? Nah, apa aja sih lombanya? Jadi, lomba yang akan kita share itu merupakan lomba yang seputar kewirausahaan. Dan beberapa contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada Business Model Canvas atau BMC Competition, di mana lomba ini tuh menantang peserta untuk menyusun model bisnis dalam format BMC yang mencakup elemen-elemen utama seperti customer segment, kemudian value proposition, channels, dan revenue streams. Nah, lomba ini tuh cocok banget untuk peserta yang memiliki ide bisnis dan ingin menyusunnya secara sistematis. Kemudian yang kedua itu ada jenis lomba Business Pitching Competition. Jadi lomba ini tuh di dalam lomba ini peserta diminta untuk mempresentasikan ide bisnis mereka secara singkat, padat, dan menarik di hadapan juri. Nah, fokus utama dari lomba ini adalah kemampuan komunikasi dan daya tarik bisnis yang ditawarkan. Termasuk di dalamnya itu ada potensi pertumbuhan dan inovasinya. Next. Kemudian jenis yang ketiga dari lomba yang akan kita share itu ada Business Plan Competition. Jadi lomba ini meminta peserta untuk membuat proposal bisnis dengan lengkap, mulai dari latar belakang masalah, kemudian analisis pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan. Nah, biasanya di lomba ini disertai dengan sesi presentasi dan tanya jawab. Kemudian jenis lomba yang terakhir, yakni Entrepreneur Case Competition. Jadi jenis lomba ini tuh berbasis pada studi kasus, di mana peserta diminta untuk menganalisis kasus nyata dari dunia bisnis dan memberikan solusi yang strategis. Nah, lomba ini juga melatih kemampuan berpikir kritis, kemudian melatih pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, selain jenis lomba yang aku udah sebutin tadi, nantinya para delegasi itu juga bakal diarahin untuk mengikuti lomba-lomba lain yang relevan dan juga pastinya menyesuaikan dengan publikasi lomba yang sedang dibuka. Next. Terus apa aja sih benefit menjadi delegasi KSKM? Jadi ada banyak banget benefit yang akan kalian dapetin. Yang pertama tuh ada pengembangan diri, di mana dengan pengembangan diri ini kalian bisa meningkatkan soft skill seperti public speaking, kemudian leadership, kemudian teamwork, dan problem solving. Kemudian kalian juga bisa menambah wawasan tentang dunia kewirausahaan dan kompetensi bisnis. Dan pastinya juga mengasah kemampuan teknis sesuai dengan bidang lomba. Kemudian benefit yang selanjutnya itu ada networking dan relasi. Jadi dengan kalian menjadi delegasi KSKM, kalian juga berkesempatan untuk bertemu dengan peserta dari berbagai kampus atau daerah. Dan kalian juga berkesempatan berinteraksi secara langsung dengan juri profesional, investor, ataupun praktisi bisnis. Kemudian benefit yang selanjutnya itu ada prestis dan pengakuan. Jadi kalian juga bisa mendapatkan sertifikat keikutsertaan ataupun sertifikat juara dan diakui sebagai perwakilan resmi dan membawa nama baik organisasi. Kemudian ada akses fasilitas dan dukungan. Jadi jika kalian join delegasi di KSKM, kalian itu juga mendapat dukungan dana, pelatihan, dan pendampingan dari bidang penelitian dan pembina KSKM. Kemudian kalian juga difasilitasi lain seperti transportasi, kemudian akomodasi, dan alat bantu lomba. Terus ada kontribusi terhadap organisasi. Ini membantu meningkatkan eksistensi dan reputasi KSKM di luar, serta pastinya menjadi bagian dari sejarah KSKM. Kemudian benefit yang selanjutnya itu ada kesempatan karir dan bisnis, di mana jika kalian join ini, jika kalian memiliki ide yang kuat, maka bisa menjadi pintu awal untuk mendapat dukungan, pendanaan, ataupun kolaborasi. Kalian juga eh, menambah pengalaman, bisa menambah nilai lebih untuk mendaftar beasiswa, magang, ataupun kerja di nantinya. Next. Nah, jadi mekanisme dari pendelegasian ini yang pertama, anggota muda dan pengurus KSKM tahun 2025 akan bergabung ke grup pendelegasian. Kemudian,
bidang penelitian akan membagikan info-info lomba. Selanjutnya, anggota muda dan pengurus yang memiliki minat atas lomba tersebut itu bisa list. Kemudian delegasi akan dibimbing oleh pembina KSKM jika diperlukan. Kemudian bidang penelitian juga akan mendampingi kalian dari proses pendaftaran dan seterusnya. Slide next. Nah, ini ada link grup pendelegasian KSKM tahun 2025. Diharapkan seluruh anggota muda bisa langsung scan barcode-nya ya teman-teman, atau bisa langsung ke linknya yang akan dikirimkan di grup juga. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi rapikan nih. Jadi sesi rapikan ini akan dibawakan oleh Kak Dasila. Sebelumnya, kita sapa dulu yuk Kak Dasila. Halo Kak Dasila. Halo Kak Niken. Wah, gimana nih Kak kabarnya? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terus apa Kak Dasila sudah siap untuk menyampaikan materi rapikan pada pagi hari ini? Siap banget dong, apalagi kemarin udah banyak yang tanya nih Kak Niken. Nah, kalau gitu, yuk teman-teman kita bersama-sama menyimak materi yang akan dibagikan dan diberikan oleh Kak Dasila. Kepada Kak Dasila dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini aku ingin menyampaikan materi terkait rapikan, yaitu pada sesi terap ilmu dan serakan, terkait materi perhitungan HPP dan juga BEP. Jadi kemarin kan udah banyak yang tanya nih, gimana sih Kak caranya menentukan harga jual? Nah, buat kalian yang udah tanya, bisa langsung simak materinya dengan baik ya. Minta tolong di next ya, operator. Oke, untuk yang pertama itu kita harus tahu dulu apa sih HPP itu. Jadi HPP itu adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau membeli barang hingga siap dijual. Baik itu biaya langsung atau direct cost, ataupun biaya tidak langsung yang disebut indirect cost. Jadi HPP ini ada dua teman-teman. Yang pertama itu ada harga pokok produksi dan ada harga pokok penjualan. Bedanya di mana sih Kak? Jadi perbedaannya itu terletak pada komponen yang akan diperhitungkan. Untuk HPP atau harga pokok produksi yang pertama, itu hanya memperhitungkan biaya yang terkait langsung dengan proses produksi. Contohnya itu seperti biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Sedangkan harga pokok penjualan itu memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari produksi hingga barang siap dijual dan sampai ke tangan konsumen. Nah, tujuan perhitungan HPP sendiri itu ada 4. Jadi yang pertama itu untuk menentukan harga jual yang menguntungkan bagi pengusaha, kemudian mengetahui laba kotor dari setiap penjualan, yang ketiga mengendalikan biaya produksi atau pembelian, dan yang terakhir menilai efisiensi usaha itu sendiri. Next. Komponen-komponen HPP yang pertama itu ada biaya langsung atau yang disebut dengan direct cost. Jadi biaya langsung itu adalah biaya yang terlihat langsung dalam proses produksi atau biaya yang dapat ditelusuri dan dapat dibebankan langsung pada unit produk. Contohnya itu ada biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku ini merupakan pengeluaran untuk bahan utama yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya itu seperti baja untuk produk manufaktur atau pembelian kain untuk produk fashion. Kemudian yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung. Jadi biaya tenaga kerja langsung itu merupakan upah yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan produk. Misalnya itu gaji karyawan pabrik. Kemudian yang ketiga itu ada biaya produksi lainnya. Jadi biaya produksi lainnya ini merupakan pengeluaran tambahan yang terkait langsung dengan proses produksi. Seperti contohnya itu biaya utilitas yang digunakan khusus untuk proses produksi ataupun biaya pengemasan. Next. Kemudian untuk komponen yang kedua itu ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Jadi biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang tidak mudah ditelusuri dan tidak dapat dibebankan secara langsung dengan unit yang akan diproduksi. Contohnya itu ada biaya operasional tetap. Jadi biaya operasional tetap ini lebih mengarah ke biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan tingkat produksi itu teman-teman. Jadi seperti contohnya itu seperti sewa gedung, kemudian gaji manajer yang posisinya itu tetap meskipun tingkat produksinya itu berubah-ubah. Kemudian yang kedua itu ada biaya operasional variabel. Nah, kalau biaya operasional variabel ini merupakan biaya yang berubah-ubah seiring dengan adanya perubahan produksi yang dilakukan. Contohnya itu ada biaya listrik dan biaya utilitas yang dapat berubah tergantung pada skala operasionalnya. Kemudian yang ketiga itu ada biaya overhead. Jadi biaya overhead di sini merupakan seluruh pengeluaran yang mendukung operasional tetapi tidak bisa dialokasikan langsung ke satu objek. Seperti contohnya itu biaya pemeliharaan gedung. Next. Nah, untuk perhitungan rumus HPP, di sini diketahui bahwasanya HPP sama dengan total cost atau jumlah unit yang diproduksi. Nah, untuk memperoleh total cost, kita bisa menjumlahkan antara fixed cost atau biaya tetap dengan variable cost. Kemudian setelah diketahui HPP-nya, kita bisa
membagi keseluruhan biaya dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Kemudian setelah itu kita perlu mengetahui nih berapa HPP setiap produknya. Oleh karena itu kita bisa menentukan juga laba atau profit yang diinginkan. Nah, untuk menentukan profit yang diinginkan, kita bisa mengalihkan presentasi profit yang diinginkan dengan harga pokok produksinya. Setelah kita mengetahui keuntungan yang dinominalkan, kita bisa menentukan harga jualnya. Nah, untuk menentukan harga jual, caranya itu laba yang sudah ditentukan tadi ditambah dengan harga pokok produksi. Next. Di sini ada contoh perhitungan HPP, teman-teman. Jadi di sini ada studi kasus di mana sebuah perusahaan B yang berposisi sebagai pemasok toko baju asli selalu memproduksi 1000 unit kaos setiap minggunya dengan rincian sebagai berikut. Jadi pembelian kain itu dengan nominal 10 juta, kemudian biaya tenaga kerja itu dengan nominal 8 juta, kemudian biaya overhead pabrik dengan nominal 5 juta. Jadi perusahaan itu memperkirakan untuk mengambil laba sebesar 40%. Perusahaan juga mengantarkan pesanan ke pelanggan pada hari Sabtu ke pusat kota dengan biaya 500.000. Setiap mengantar, produk ditanggung oleh pelanggan. Diasumsikan kain memiliki sisa sebanyak 560.000. Berapakah kira-kira harga pokok produksi dan harga jual per unitnya? Next. Oke, jadi yang pertama itu untuk menemukan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, kita bisa menentukan harga pokok produksinya dulu. Nah, untuk menentukan harga pokok produksi diperoleh dengan cara 10 juta dikurangi 560.000. Nah, 10 juta ini tadi kan merupakan pembelian kain untuk pertama kali. Sedangkan 560.000 itu merupakan perkiraan sisa kain yang masih tersisa. Nah, setelah itu ditambah 8 juta, yaitu biaya tenaga kerja dan ditambah 5 juta yaitu biaya overhead pabrik. Nah, setelah itu 9.440.000 ditambah 8 juta ditambah 5 juta diperoleh HPP keseluruhan sebesar 22.440.000. Nah, kita harus menghitung HPP per unitnya dulu dengan cara 22.440.000 dibagi dengan 1.000 unit yang akan diproduksi selama seminggu. Jadi, diperoleh HPP per unitnya itu sebesar Rp22.440. Nah, untuk langkah yang kedua, kita bisa menghitung harga pokok penjualan atau harga jual per unitnya. Tadi kan perusahaan itu menginginkan persentase keuntungan sebesar 40%. Nah, berarti 40% dikali dengan HPP sebesar Rp22.440 diperoleh keuntungan sebesar Rp8.976. Nah, untuk harga jualnya berapa, Kak? Untuk harga jualnya yaitu menjumlahkan keuntungan dengan HPP yang sudah ditentukan tadi. Yang berarti Rp22.440 ditambah dengan Rp8.976 dan diperoleh harga jual sebesar Rp31.416. Jadi, untuk memproduksi 1 unit kaos, perusahaan itu perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp22.440 dan harga jualnya sebesar Rp31.416. Next. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah BEP atau break even point. Jadi break even point atau titik impas adalah suatu kondisi di mana total pendapatan sama dengan total biaya, baik itu biaya tetap maupun biaya variabel. Kemudian artinya perusahaan itu tidak memiliki keuntungan maupun kerugian. Jadi BEP ini sangat penting dan sangat membantu dalam dunia bisnis. Karena hal tersebut itu bisa membantu perusahaan untuk menentukan seberapa banyak produk atau jasa yang harus dijual agar bisnis tidak mengalami kerugian. Next. Nah, di sini ada beberapa fungsi BEP. Yang pertama itu untuk menentukan target penjualan minimum agar perusahaan itu tidak mengalami kerugian. Kemudian yang kedua, membantu untuk menganalisis kelayakan usaha dari segi finansial. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan seperti menetapkan harga jual atau efisiensi biaya. Dan yang terakhir, membantu untuk merencanakan pertumbuhan usaha dengan perhitungan yang realistis. Next. Adapun komponen-komponen BEP yang pertama itu biaya tetap atau fixed cost. Jadi kan di HPP tadi juga udah disinggung nih, kalau misal biaya tetap itu merupakan komponen dari HPP. Nah, di sini BEP juga memiliki komponen yaitu biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya ini merupakan biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah-ubah. Contohnya itu ada biaya sewa, kemudian biaya gaji karyawan tetap. Kemudian yang kedua itu ada biaya variabel atau variable cost. Jadi biaya variabel ini merupakan keseluruhan biaya yang berubah-ubah sesuai dengan banyaknya volume yang akan diproduksi. Contohnya itu ada biaya bahan baku dan juga biaya upah tenaga kerja harian. Kemudian yang ketiga itu ada harga jual per unit atau selling price per unit. Next. Nah, untuk penghitungan BEP di sini ada rumusnya teman-teman. Jadi, BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Di sini juga ada contoh penghitungan BEP di mana diceritakan itu sebuah perusahaan memproduksi dan menjual satu jenis produk.
Data keuangan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap per bulannya itu sebesar 20 juta. Kemudian biaya variabel per unitnya itu sebesar 40.000. Dan yang terakhir adalah harga jual per unitnya sebesar 100.000 rupiah. Next. Nah, hitunglah BEP dalam unit. Jadi, BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi, yang di dalam kurung ini bisa kita kerjakan terlebih dahulu ya teman-teman, karena banyak sekali perhitungan HPP itu yang kadang salah. Jadi, nggak dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Nah, jadi biaya tetap itu 20 juta dibagi dengan harga jual per unit itu 100.000 dikurangi dengan 40.000. Sama dengan 20 juta dibagi 60.000 dan diperoleh BEP per unitnya itu sebesar 333,33 unit atau dibulatkan menjadi 334 unit. Next. Nah, udah sampai materi terakhir. Terima kasih buat yang sudah menyimak materinya dengan baik. Tadi kita udah dengerin ya Pak Dita menjelaskan dan memberikan contoh. Nah, sekarang kita yang akan melakukan sesi praktik dari rapikan ini. Nah, teman-teman nantinya bisa langsung ikuti dan simak lagi langkah-langkah yang akan diberikan oleh Kak Desila ya teman-teman. Dimohon teman-teman memperhatikan bagian ini, sesi ini. Baik, di sini aku akan bacain tata cara pengerjaan praktek rapikan terkait materi HPP dan BEP. Untuk yang pertama, peserta akan diberikan soal yang telah tertera pada layar Zoom. Kemudian, peserta dapat memahami dan mengerjakan soal tersebut selama 10 menit menggunakan alat tulis dan selembar kertas. Kemudian yang ketiga, peserta yang telah mengerjakan dapat mengirimkan jawabannya pada grup KSKM 2025. Dan yang terakhir, peserta pertama yang menjawab dengan benar dan menjadi pengirim tercepat akan memperoleh reward dari panitia. Next. Baik, untuk soalnya akan saya bacakan. Jadi, perusahaan konveksi Rajin Jaya memproduksi 2.000 unit kaos setiap minggu untuk memasok pesanan dari toko-toko pakaian lokal. Dalam proses produksinya, perusahaan akan mengeluarkan biaya sebagai berikut. Untuk biaya yang pertama itu adalah biaya pembelian kain. Setiap minggu sebesar 18 juta. Namun pada akhir proses produksi, kain yang tersisa masih bernilai 750.000. Kemudian biaya yang kedua itu ada biaya tenaga kerja mingguan sebesar 12 juta. Kemudian yang ketiga ada biaya overhead pabrik mingguan sebesar 7 juta. Dan setiap hari Sabtu, perusahaan juga mengirimkan seluruh pesanan ke toko-toko pelanggan dengan total biaya pengiriman sebesar 600.000 per minggu. Biaya pengiriman ini yang ditanggung oleh perusahaan. Pertanyaannya, berapakah harga pokok produksi per unit kaos dan berapakah harga jual per unit jika perusahaan ingin memperoleh laba 35% dari HPP? Nah, itu tadi teman-teman pertanyaannya bisa langsung dikerjakan ya teman-teman, waktunya 10 menit dan yang menjawab tercepat dan benar nanti langsung mendapatkan reward dari kakak panitia. Itu ke sesi selanjutnya dan ini mungkin sedikit santai tapi masih seru gitu ya, yaitu sesi games nih teman-teman. Nah, untuk games ini pastinya nggak bakalan kalah seru dari praktik rapikan tadi ya. Jadi kepada yang bertugas dipersilahkan. Nah, jadi teman-teman, gamesnya ini tuh menggunakan Quizizz. Jadi teman-teman bisa persiapkan dulu Quizizz-nya. Jadi teman-teman bisa login ke website atau aplikasi Quizizz di handphone atau di device teman-teman semua. Kemudian nanti teman-teman bisa masuk ke laman web Quizizz dan klik kode yang akan dikirim oleh panitia di grup KSKM 2025. Nanti teman-teman bisa langsung masukkan kode yang tertera di layar dan memasukkan juga nama sesuai dengan identitas asli agar memudahkan panitia nantinya dalam melakukan pengecekan. Nah, kemudian juga teman-teman anggota muda bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan cepat karena poin kalian itu akan bergantung pada kecepatan dan juga ketepatan dari soal yang sudah kalian jawab. Nah, nanti pemenang pertama, kedua, dan ketiga akan mendapatkan reward ya teman-teman. Jadi buat yang tadi di sesi praktik rapikannya belum berkesempatan untuk mendapatkan reward, bisa berkesempatan untuk mendapatkan reward di Quizizz, di games Quizizz ini. Jadi teman-teman jangan sampai ada yang tidak ikutan ya teman-teman. Nah, itu teman-teman kodenya udah ada di layar juga ya, teman-teman bisa langsung join ya teman-teman. Semuanya ya, jangan sampai ada yang nggak ikut. Soalnya ini kesempatan dapat reward yang di praktik rapikan tadi belum dapat reward. Yuk, teman. Yuk.
Ya teman-teman, aku butuh. Ya teman-teman, bisa segera join ya. Aku tunggu sampai jam 9.48. Teman-teman yang belum join, segera join ya teman-teman. Rugi loh kalau nggak join ini nanti. Nggak berkesempatan dapat reward. Dulu teman-teman yang belum join, di quizesnya bisa segera join ya teman-teman. Nah, mungkin karena jamnya udah menunjukkan 9.50, ini bisa langsung dimulai aja ya quizesnya. Mungkin untuk operator bisa dimulai quizesnya. Kita bisa mulai langsung ya. Aku hitung 5, 4, 3, 2, 1.
mungkin waktunya tinggal 2 menit lagi ya teman-teman. Jadi yang belum selesai bisa segera diselesaikan ya. Oke teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 10, kuisnya bisa diakhiri ya teman. Kuisnya akan operator akhiri. Wah, ini dia nih tiga teratas pemenang kuis games hari ini ada Wardatun, Valentina, dan juga mungkin bisa di-scroll sedikit Kak. Dan ada Yashi. Selamat ya untuk ketiga pemenang. Nah, gimana tadi gamesnya teman-teman? Seru kan gamesnya? Dan acara games ini adalah sebagai penutup ya teman-teman. Nah, baik mungkin itu saja seluruh rangkaian sesi mentoring di hari kedua kita ini. Terima kasih pada teman-teman anggota muda atas partisipasi dan atas perhatian dan partisipasinya dari awal hingga akhir. Nah, teman-teman diharap jangan keluar dulu dari Zoom karena setelah ini masih ada sesi pengisian G-Form ya teman-teman. Nah, dan saya selaku moderator pamit undur diri dan saya kembalikan lagi ke MC untuk sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.